Selamat pagi, Heroes Group semuanya. Selamat datang kembali di Heroes Expert Talk 2025. Wah, ini tadi waktu saya nunggu nih dari jam setengah 8 WIB, udah ngantri ya partisipannya luar biasa sekali pagi hari ini. Panas banget kayaknya ruangannya, orang-orang pada antusias. Betul nggak nih, rekan-rekan semuanya? Coba saya sapa dulu. Ini rekan-rekan dari kota mana aja nih? Saya pengen tahu. Oke, Majalebak. Ih, aku baru denger loh Majalebak. Banjarmasin. Oke, Banjarbaru, Bekasi, Jambi. Wah, Banjarbaru banyak ya. Makassar, wah, Balikpapan, Cikarang, Bandung, Pekalongan, Karawang, Malang. Wah, selamat datang ya semuanya rekan-rekan dari seluruh Indonesia. Bahkan kita tuh go internasional ya. Ada juga yang dari luar Indonesia ya, yang biasanya bergabung di Heroes Expert Talk hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Stella Kristiani, saya dari Bandung. Dan hari ini saya akan memandu rekan-rekan semua di acara Heroes Expert Talk berbicara tentang api terapi. Wah, mungkin buat sebagian rekan-rekan ini hal yang baru ya, terapi apaan tuh gitu. Cuma buat rekan-rekan yang udah lama di HDI pasti nggak asing lagi. Cuma kita mau belajar lebih dalam ya, oke? Nah, sebelum kita mulai sesi yang menarik hari ini, izinkan saya untuk berbagi tentang sponsor dari acara yang bisa kita lakukan tiap minggu nih. Jadi tiap minggu ada expert talk, kita mengundang berbagai pembicara profesional, itu tidak lain disponsori oleh HDI Family ya, Heroes Group tentunya. Buat rekan-rekan yang baru pertama kali bergabung, saya ucapkan welcome to HDI Family. Ya, HDI itu adalah sebuah perusahaan distribusi produk perlebahan yang bergerak di bidang kecantikan dan juga kesehatan. Ya, berawal pada tahun 1986, awalnya di Singapura. Namun, hari ini kita bisa temukan HDI ada di Malaysia, Filipina, Hong Kong, Indonesia, dan juga Makau dengan 130 lebih kantor cabang dan kantor pusatnya ada di Jakarta ya. Teman-teman yang di Jakarta Pusat boleh mampir ke eh, sarang lebah kita tercinta ya di Menteng. Itu kita welcome banget. Di sana rekan-rekan bisa cobain produknya, bisa juga kalau udah anggota ya ada banyak fasilitas seperti ruangan dan lain-lain. Lalu total anggotanya pun sampai hari ini ada lebih dari 2,7 juta orang. Wah, perusahaan ini terus berkembang ya. Dan sudah memiliki banyak sertifikasi. Jadi kalau misalnya bicara tentang produk dan juga perusahaan HDI, itu nggak kaleng-kaleng, nggak usah diragukan lagi. Kita sudah punya sertifikasi halal dari MUI, bisnisnya pun syariah dari DSN MUI. Lalu yang membuat saya lebih yakin ya sama khasiat produknya, produk-produk DHDI banyak kan tuh udah masuk buku MIMS. MIMS ini adalah buku referensi ya yang digunakan oleh dokter, diakui oleh bidang medis ya, bisa diresepkan. HDI sendiri tergabung juga di APLI dan Asosiasi Perlebahan Indonesia dan lain-lain, dan juga telah memenangkan banyak sekali penghargaan. Produk-produknya, nah ini ya produk-produk yang biasanya kita temukan di meja makan kita, atau mungkin ada yang simpen di kulkas ya. Nah ini produk-produknya benar-benar banyak sekali variasinya, namun tetap berdasar kepada produk perlebahan. Di sini rekan-rekan mungkin ada yang taunya kalau bicara tentang lebah tuh madu, ya produknya madu. Tapi ternyata lebah itu menghasilkan banyak sekali produk, di antaranya adalah bee pollen, propolis, dan juga royal jelly.
Dan di HDI kita punya berbagai produk turunannya gitu. Semuanya berbasis ANSA, alami ya, alami dan juga ilmiah, sudah teruji ya secara ilmiah. Lalu kita juga menjadi makanan pendamping atlet di Indonesia, Malaysia, Filipina. Ini membuktikan produk-produk kami tidak mengandung doping, tidak mengakibatkan efek samping maupun ketergantungan. Jadi benar-benar aman banget ya. Bisa dipakai ini produknya ada mulai dari buat bayi ya sampai lansia itu ada. Suplemen yang diminum sampai perawatan luar tubuh ya seperti shampoo, hair serum, ini baru keluar juga ya face wash, semuanya lengkap. Nah, selain produk kesehatan, kita juga ada produk kecantikannya yang memiliki brand Skin. Ini skincare unik banget loh rekan-rekan. Karena tadi bahan-bahannya tuh madu, polen, propolis, royal jelly. Jadi sehatnya tuh bener-bener luar dalam. Skincare kan kita pakai di luar ya. Nah, ini tuh bagus banget bikin kulit awet muda, glowing, sehat ya. Di sini siapa mau 2025 sehat dan awet muda ya? Di sini pengen kan ya kalau misalnya reuni gitu ya, kelihatannya yang paling muda gitu. Nanti rekan-rekan boleh cobain Biskin ya. Biskin ini punya kelebihan Six Core Antioxidant System. Nah, ini nih bedanya dari skincare lain ya. Selain tadi bahan perlebahan, antioksidannya tuh kaya sekali. Kaya kan antioksidan. Itu tuh kunci awet muda ya. Made in Korea, bebas 14 bahan kimia berbahaya, sehingga aman untuk ibu hamil, menyusui, bahkan kulit sensitif pun banyak sekali yang cocok menggunakan Biskin. Selain perawatan muka, kita juga ada alatnya ya untuk memaksimalkan penggunaan skincare. Dan di bulan ini, saya spill ya, ada Biskin Experience Day. Nanti boleh tanya ke orang yang mengundang rekan-rekan ke Zoom hari ini, apa sih Biskin Experience Day gitu ya. Itu eh, Mas apa ya? Mas attend event gitu. Oke. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, rekan-rekan bisa mendownload e-kit, Enterpriser Kit, atau katalog digital kita. Nah, kalau misalnya belum menjadi anggota HDI, boleh minta ya ke orang yang mengundang, atau bisa juga login ke HDI Learn, dan juga bisa mengikuti Zoom training yang judulnya Be Product Knowledge. Oke, nah itu tentang HDI ya. Sekilas kita kenalan dengan HDI. Sekarang kita mau kenalan dengan pembicara kita hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya panggilkan Dokter Monik Novita. Halo dok, selamat pagi. Halo Stella, selamat pagi semuanya teman-teman yang sudah Pagi. join pagi. Iya, wah luar biasa ya dok. Ini partisipan hari ini selain jumlahnya banyak, antusias semua nih. Kolom Ya chat nih, rame nih. kayaknya. Siap-siap nih, kayaknya Betul. Dokter Monik kayaknya bakal menerima banyak pertanyaan hari ini. Karena Wah, rekan-rekan di sini pada antusias ya. senang banget loh Stella kalau banyak yang nanya. Senang. Cuman Iya ya. mau sampai jam berapa kita zoomnya? Iya ya. Gak apa-apa, rekan-rekan nanti kalau ada pertanyaan ditulis dulu aja di kolom chat nanti Dokter Monik yang akan pilih-pilih ya buat dijawab ya. Oke, nah, tak kenal maka tak sayang, saya ingin memperkenalkan Dr. Monik dulu ya, rekan-rekan. Jadi, beliau adalah alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, lalu menjadi dokter PTT Puskesmas Sinak di Puncak Jaya, Papua, dan pernah juga praktek umum pribadi ya di Bandung, lalu di Carla Skincare Bandung, di JJ Skincare Bandung, lalu sebagai apiterapi practitioner. Wah, dari 2008. Ayo, rekan-rekan boleh hitung nih, pengalaman Dokter Monik di bidang apiterapi udah berapa tahun? Ayo. Nah, lalu menjadi medical consultant HDI Bandung, juga sempat menjadi medical consultant HDI di Jambi, lalu di HDI sendiri sebagai Explore Trip Achiever, Royalty Winner, Eksekutif Crown HDI, dan juga Stakeholder HDI 2021. Wah, ini
selain Dokter Monik ini banyak sekali pengalamannya, ini berprestasi juga ya di bisnis HDI. Oke, tanpa eh, nunggu lama-lama lagi, langsung aja ya dok, kita kupas tuntas nih tentang apiterapi ya. Yes, kita ngobrol-ngobrol santai ya, Ya, karena oke. kemasannya sekarang kita expert talk ini kayak podcast ya teman-teman ya. Jadi nanti Stella akan ngobrol sama saya. Nah teman-teman boleh nimbrung juga di chat ya. Kalau ada punya pertanyaan boleh banget. Nanti kita akan langsung jawab ya Stella ya. Iya, betul. Nah, rekan-rekan, waktu rekan-rekan membaca ya caption dari acara hari ini, kalau rekan-rekan betul-betul membaca, itu sudah sempat disebutkan suatu statement bahwa manusia itu ternyata punya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Ayo, siapa yang udah baca itu dan penasaran maksudnya tuh apa sih? Coba di kolom chat. Ada yang baca captionnya? Pernah dengar? Oh iya dari dokter. Saya Oke. pun sebenarnya pernah pernah nggak sadar loh, Stella. Padahal saya udah jadi Ah, dokter ya, udah hmm. kuliah kedokteran, udah mempelajari tentang kesehatan dan tubuh manusia. Tapi ada satu saat di mana saya itu baru ngeh tentang iya ya, tubuh kita itu ternyata dikaruniai satu kemampuan untuk menyembuhkan diri dan memulihkan diri. Jadi dulu Wah. saya pikir kalau luka besar gitu ya, misalnya anak saya tuh pernah jatuh tuh di sekolahan gitu ya, main jatuh pas TK, terus saya ditelepon, dibilang katanya ini lagi mau dijahit gitu kan, waduh langsung, wah worry gitu ya, ini kayak apa lukanya, gitu Ah. kan langsung ke klinik tempat anak saya dibawa depan sekolahnya dia, dan terus saya baru sadar bahwa pada waktu satu luka itu dijahit, sebenarnya yang menyembuhkan lukanya itu jahitannya atau apa? Stel? Kalau secara logika nggak mungkin jahitannya kali ya dok. Tapi ini udah disebut nih sama ada partisipan yang jawab regenerasi. Selnya meregenerasi gitu betul kan nih dok? Betul. Jadi kalau saya renung-renungkan ya, luka besar terus setelah dijahit nanti dia akan menyembuh rapat lagi gitu kan ya. Itu sebenarnya bukan jahitannya yang nyembuhin itu luka kan. Yang nyambungin jaringan yang terputus atau terluka itu dirinya sendiri, jaringan itu sendiri. Jahitan Hmm. tuh hanya nempelin, hanya nyatuin. Nah, kemudian dia akan memulihkan diri, dia nyambung lagi sendiri, tubuh itu sendiri. Luka operasi di sini ada nggak nih teman-teman yang punya pengalaman operasi, ya kan? Apakah jahitannya yang bikin daging kita atau kulit kita itu nyambung? Enggak, jahitan itu hanya merapatkan supaya dia nggak goyang-goyang, diem gitu ya. Tapi tubuh kita sendiri itu loh yang memulihkan sebenarnya. Jadi itulah yang ternyata ilmu pengetahuan itu bisa kita dapatkan terus ya. Walaupun saya waktu itu udah dokter, tapi pengertian seperti itu tuh nggak banyak. Nah, waktu saya mempelajari apiterapi, itu juga unik karena saya udah dokter. Jadi 17 tahun yang lalu, tahun 2008, saya mengenal yang namanya terapi dengan produk perlebahan, terapi alami tapi ilmiah. Itu saya udah dokter, tapi saya nggak pernah belajar tentang apiterapi atau terapi dengan produk lebah dan terapi alami itu di kedokteran, nggak pernah, Stella. Hmm. Kalau di kedokteran belajarnya ya hanya medical aja ya, hanya obat-obatan yang secara farmasi ya gitu. Dan ternyata setelah saya mempelajari menarik banget loh ternyata tentang apiterapi atau natural medicine ya, natural medicine. Nah, jadi kita mau ngobrol nih, Stella, tentang itu. Ya, Oke, wah ini mungkin nyambung juga kali ya dok dengan maksudnya kalau kita perhatikan gitu diri kita dan sekeliling kita gitu, kenapa ada orang yang lebih rentan sakit, lebih rentan tertular batuk pilek gitu, dingin sedikit tuh eh, pilek gitu, tapi ada yang kuat-kuat aja, terus ada yang bisa gitu sembuh dari kanker gitu selain selain campur tangan Tuhan gitu ya, tapi ini juga mungkin menjadi salah satu faktor yang tadi yang tubuh kita bisa menyembuhkan diri sendiri tadi gitu ya. Nah, mungkin ya. dok bisa disebutkan apa itu apiterapi gitu. Di sini kan apiterapi ini
bisa mendukung kemampuan tubuh untuk memulihkan diri. Nah, tapi apiterapi itu sendiri tuh apa gitu? Nah, kita ngobrol ya tentang apa itu apiterapi. Jadi, Sela, tadi kan Sela sempat bilang bahwa kok beda-beda ya kita ini imunitasnya, Ya, kemampuan tubuhnya untuk bisa memulihkan diri dari sakit, itu beda-beda ya. Ada yang sakit-sakitan, ya dari kecil ya, sakitan, ada yang nggak pernah sakit gitu ya, kuat ya, banget gitu badannya. Memang karena kita ini individu yang nggak ada yang sama persis. Betul ya, di sini ada berapa orang nih? 137 orang. Emang ada yang sama persis kan? Nggak ada ya. Tinggi kita ya, beda-beda. Kulit kita beda-beda, ya kan? Tampilannya beda-beda gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kadar atau kekuatan imunitas seseorang secara genetik, apa yang dia dapetin dari sononya, itu juga beda-beda, teman-teman. Nah, tapi itu akan dipengaruhi oleh apa? Itu kan faktor dari dalam, kita nggak bisa mengubah ya. Saya misalnya lahir dengan rambut hitam. Ya kan, saya nggak bisa mengubahnya jadi pirang kecuali dicat, ya kan? Nah, ya, jadi kita tuh nggak bisa milih juga sebenarnya genetik kita seperti apa. Saya sendiri itu lahir dengan kondisi alergi. Ya, jadi waktu kecil saya asma berat. Waktu remaja saya mulai alergi kulit, ya teman-teman ya. Dan kemudian juga karena dia 4 bersaudara tuh si alergi. Tadi ada pertanyaan tentang alergi saya lihat ya di chat ya. 4 bersaudara itu alergi pernafasan, ya, yaitu asma, alergi hidung, bersin-bersin, itu terus alergi kulit, ya alergi kulit juga macam-macam. Bentuknya ada yang galigato atau kaligata atau urtikaria, ya ada juga yang eksim. Nah, saya jenis yang eksim tuh, yang tahunan ya gatalnya. Nah, jadi saya nggak bisa milih, saya nggak bisa nggak mau lahir dengan sekian banyak keluhan kesehatan alergi begini gitu ya, nggak mau mau di reset gitu ya, nggak bisa. Karena kebetulan alergi itu memang nggak bisa disembuhkan teorinya, ya. Tapi bisa dikendalikan, bisa dikontrol dengan apa? Dengan faktor eksternal, teman-teman. Nah, faktor eksternal itu adalah faktor yang setelah kita hidup ya lahir hidup, nah bagaimana sih kita menjalani hidup kita. Nah itu dia yang akan mempengaruhi status kesehatan kita, pola makan, pola hidupnya ya dan lain-lain. Nah saya tampilin dulu nih teman-teman supaya teman-teman lebih kebayang ya. Eh, oke, kelihatan nggak nih slide-nya teman-teman? ya, udah kelihatan dong. Ya, jadi saya bilang bahwa apiterapi ini adalah nature's miracle nih, teman-teman ya. Jadi keajaiban alam gitu ya. Kalau bisa dibilang juga keajaiban Tuhan. Karena saya sendiri kebantu banyak banget sejak saya tahu tentang apiterapi ini ya, 17 tahun yang lalu setelah saya jadi dokter gitu ya. Nah, saya udah praktek berapa tahun baru saya tahu nih, saya mengerti tentang ini. Jadi apiterapi itu apa, teman-teman? Dia adalah science ya, ilmu pengetahuan and art. Jadi ada seninya juga gitu ya, of using beehive products gitu ya. Jadi produk-produk dari perlebahan to prevent. Jadi untuk mencegah and or heal atau membantu kesembuhan, mempercepat kesembuhan hundreds of human and animal diseases. Jadi ratusan atau banyak banget kondisi-kondisi kesehatan yang dialami oleh manusia maupun hewan. Nah, praktek menggunakan bee products ini seperti madu, polen, propolis, royal jelly, dan juga sebenarnya apiterapi itu mencakup bisanya lebah. Tapi kita nggak ngomongin bisa lebah ya hari ini ya. Karena itu kontroversi kalau bisa lebah ya teman-teman ya. Pencinta hewan itu nggak setuju. Karena kalau bisanya dipakai, itu disengatkan ya si lebahnya. Mungkin ada di sini teman-teman yang pernah berkunjung ke peternakan lebah, terus dia melayani untuk disembuhkan penyakit dengan sengatan lebah, itu lebahnya pasti mati. Karena begitu dia menyengat, tubuhnya atau perutnya akan robek ya. Sengatnya tertinggal gitu di kulit. Jadi itu sih kontroversi. Nah kita ngomongin yang 4 macam aja, honey, pollen, propolis, dan royal jelly yang mudah dikonsumsi ya teman-teman ya, yang mudah diminum oleh kita ya. Jadi kembali lagi ini for disease prevention untuk pencegahan sakit atau treatment atau penyembuhan gitu.
Nah, apiterapi ini teman-teman itu adalah sebenarnya bagian dari traditional medicine. Ya, jadi ini udah kuno, udah lama sebenarnya penggunaan product ya. Traditional medicine ini historically used worldwide. Jadi banyak historinya di Rusia, di Mesir ya, di pokoknya zaman-zaman kuno Yunani ya pada pakai produk lebah dari sejak dulu waktu kedokteran belum berkembang untuk mencegah dan mengobati penyakit. Begitu. Ah, ini dia ada ya di slide yang ini. Di China ya. Nah, kebetulan ada asosiasi resminya loh untuk apiterapi ini. Kenapa dibilang apiterapi? Karena lebah itu bahasa Latinnya ya teman-teman itu adalah apis lebah. Khusus untuk lebah madu itu namanya Apis mellifera. Lebah itu soalnya banyak jenisnya, nggak semua menghasilkan madu, ya teman-teman ya. Nah, untuk Apis mellifera itu adalah lebah madu, tapi kalau apis itu adalah lebah bermacam-macam lebah, jadi dikatakan apiterapi adalah terapi dengan perlebahan. Nah, kalau di USA, Kanada, Korea, European countries, Indonesia juga ada, itu asosiasi resminya untuk apiterapi. Dan ternyata menarik gini, Stella dan teman-teman semua nih. Ternyata dari sekian banyak terapi natural atau terapi yang alami, yang paling banyak jurnal ilmiahnya itu adalah madu atau perlebahan. Banyak ternyata jurnal ilmiahnya. Saya juga baru tahu nih 17 tahun yang lalu saya cari-cari ya. Wah, ternyata kok banyak ya saya nemuin banyak banget jurnal-jurnalnya dengan segala topik kesehatan dikaitkan dengan perlebahan ya. Dan yang saya suka adalah terapi perlebahan ini tercantum di 4 kitab suci agama. Semua agama di Indonesia itu mengakui tentang bagusnya terapi kesehatan dengan produk perlebahan. Ya, baik di Al-Qur'an, di An-Nahl ya, surat An-Nahl 68 69. An-Nahl itu ternyata artinya lebah loh, Stella. Ya. Nah, itu dikatakan jelas banget di sana bahwa produk lebah itu bisa membantu segala macam keluhan kesehatan. Kemudian di Alkitab, di Ayurveda, di Tripitaka itu ada semua tentang terapi perlebahan. Nah, menarik ya. Nah, ini saya mau tunjukin boleh ya, Stella ya. Ada Iya, beberapa ya. jurnal yang saya bisa tunjukin, teman-teman. Nah, ini contohnya ya, Journal of Apitherapy. Wild honey, jadi madu liar gitu ya, facilitates antibacterial efficacy of penicillin and amoxicillin clavulanate acid. Jadi ternyata membantu aktivitas antibiotik madu itu. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang sakit terus minum antibiotik, kalau ditambahin sama madu, dikombinasi sama madu, ternyata jadi jauh lebih meningkat efektivitasnya. Terus ada lagi nih contohnya ya. Ini Royal Jelly Peptides ya, potential inhibitors of beta secretase in N2A atau ya itu agak susah ya untuk menyebutkan si ininya nama selnya. Tapi intinya di jurnal ini dikatakan bahwa di scientific reports ini adalah ada neuroprotective function. Jadi royal jelly itu ternyata melindungi syaraf, ya neuroprotective function, dan berkaitan dengan Alzheimer yang sebenarnya nggak ada obatnya. Alzheimer itu nggak ada obatnya dan cukup mengerikan ya. Kita kalau bisa jangan ada yang kena gitu ya. Nah, jadi menarik sekali kalau kita periksa jurnal-jurnal itu ternyata banyak yang eh, mengangkat tentang produk perlebahan. Anda bisa search sendirilah ya, googling dan lain sebagainya. Sekarang sih udah banyak banget ya. Mau dikaitkan dengan apa gitu kan? Anda bisa eh, ketik kata kuncinya ya, lalu bisa eh, lihat-lihat dan belajar-belajar sendiri. Ini ada pertanyaan menarik tentang alergi. Boleh nggak kita jawab dulu nih, Stella? Boleh, boleh dong. Rista nih bilang, kalau ada yang alergi dengan produk lebah, apa nggak bisa konsumsi produk lebah gitu ya? Gimana Hmm. cara pemakaiannya? Kalau alergi harus dipastikan dulu, karena produk lebahnya yang mana yang alergi. Kalau kita alergi sama misalnya madu, belum tentu alergi sama propolis, ya teman-teman ya. Jadi harus dicek dulu yang mana yang alergi, apakah benar alergi yang dirasakan itu dari situ. Kadang-kadang ya orang tuh lupa makan sambal terasi.
Terus dia sambil nyobain produk HDI atau produk perlebahan ya, Stella ya. Dan yang terjadi adalah alerginya itu sebenarnya karena sambal terasinya, karena terasinya gitu ya. Karena kan ikan atau yang amis-amis sering bikin alergi. Cuman karena bersamaan dengan dia nyoba produk, dia kira karena produknya gitu loh. Nah itu hati-hati, karena jarang sih sebenarnya saya menemukan yang alergi produk lebah. Jarang. Bahkan mungkin teman-teman sering dengar ya banyak orang alergi polen, bener nggak? Terutama yang bersin-bersin, yang asma. Katanya hati-hati sama polen. Nah, itu saya perlu mengklarifikasi nih ke teman-teman. Karena saya sendiri dapat ilmunya itu dari satu buku. Bukunya itu saya beli di USA. Kebetulan ada saudara di sana, dibeliin di sana dari sana karena saya minta buku itu. Jadi namanya Beehive Product Bible. Jadi benar-benar itu rinci penjelasannya tentang produk perlebahan. Saya baca ya, dan ternyata yang banyak orang nggak tahu ya, polen tuh ada dua macam, teman-teman. Polen ada dua macam. Ya, ini Anda boleh take note ya, boleh dicatat. Yang pertama adalah polen dari rumput-rumputan yang gampang ketiup angin. Itu namanya anemophil pollen. Anemo dari kata Latin untuk angin, ya. Jadi ke bawah angin, polen itu bikin alergi, bikin hay fever, bikin merah-merah, gatal-gatal, bikin orang bersin-bersin, asma. Itu yang anemophil pollen. Polen yang terbang ke bawah angin. Tapi ada satu jenis polen lagi, dan ini banyak orang nggak tahu, dokter pun nggak pada tahu, mohon maaf. Kalau Anda googling pun, Google juga nggak tahu. Ya, karena saya pernah nyari dan tidak dapat informasinya seperti itu. Nah, polen yang satu lagi ini namanya entomophyll pollen, yaitu polen yang nempel di bunga. Nih, di belakang saya ada fotonya lebah lagi di bunga. Nah, jadi bunga itu kalau teman-teman tahu itu ada serbuk sarinya dan itu sering dimakan sama lebah. Dibawa polennya di kantong di kakinya, dibawa ke sarangnya. Dijadiin makanan sama dia. Nah, yang entomophyll pollen makanannya lebah ini, itu justru adalah polen yang meredakan alergi. Dan itu bisa dikonsumsi, seperti lebah mengkonsumsinya, memakannya, kita juga bisa minum, dan itu bagus sekali untuk kesehatan. Jadi bukan polen yang terbang ya yang kita minum, polen yang nempel di bunga, yang diambil oleh lebah. Nah, siapa yang baru tahu? Ada di sini yang Pasti baru banyak yang tahu baru denger tentang nih. polen tuh ada dua macam. Itu soalnya pertanyaan yang sering saya dapat, teman-teman. Nah, Ya, alergi polen anak saya gitu loh, nggak bisa. Loh, justru kalau mau sembuh dari alerginya, mau baik dari alerginya, justru minumin polen. Cuman polennya bukan polen yang terbang-terbang itu, tapi polen yang memang dikonsumsi, diminum dan dimakan. Ya, polen itu ternyata luar biasa bagus banget kandungannya loh, Stella. Dia wah, hampir menyamai ASI. iya betul. Polen itu makanan ajaib ya, makanan lengkap. The complete food namanya kalau di dunia gizi, polen itu adalah the complete food sebutannya. Karena memang kandungannya itu lengkap banget. Kita tahu ya kalau bayi itu cukup ASI eksklusif. Iya. Benar, hidup dia dan sehat. Mau dibandingin sama susu formula semahal apapun juga nggak bisa dibandingin. Tetap imunitasnya lebih bagus yang ASI. Betul ya? Iya, Betul kan betul. teman-teman ya? Jadi mau susu formula semahal apapun nggak bisa ditandingin sama ASI. Nah, polen itu mirip dengan ASI komposisinya, paling mirip, Wah. lengkap banget. Jadi kita sebenarnya manusia bisa hidup hanya dengan makan polen. Gitu. Oh, oke. Oke. Selengkap itu ya nutrisinya ternyata ya. Nah, cuma mungkin dok, tadi kan Yes. supaya meminimalisir salah paham orang merasa nggak cocok atau alergi dengan produk perlebahan, itu ada nggak indikatornya gitu? Misalnya nih, nyobain polen 3 kali baru dinyatakan emang alergi misalnya atau gimana mungkin? Ada nggak nih tipsnya? Kalau saya biasanya nih kalau mau tahu ya ini alerginya benar dari polen apa enggak, itu biasanya diturunin dosisnya. Jadi ada keluhan nih misalnya ya, dia baru konsumsi produk perlebahan, apapun lah, mau polen, mau propolis, mau royal jelly, mau madu, ya. Terus dia merasa ada keluhan nih, entah gatel misalnya atau entah pencernaannya kok jadi nggak enak gitu ya. Nah, itu saya selalu saranin turunin aja dosisnya. Karena bisa aja itu adalah reaksi adaptasi terhadap produk yang baru dicoba.
Oke. Nah, jadi kalau kita beradaptasi, pernah nggak nih teman-teman di sini atau Stella ya, pindah lokasi, misalnya liburan ya, ke tempat yang super dingin banget gitu ya. Nah, itu kan nggak nyaman di awal, bener nggak? Betul, betul. Karena belum cocok, belum beradaptasi gitu loh. Biasa tinggal di tempat panas, ini ke yang suhunya minus 30 derajat gitu ya. Wih, rasanya nggak nyaman semua gitu kan. Nah, ini kalau kita belum terbiasa konsumsi produk perlebahan, bisa aja orang tuh mengalami yang namanya reaksi adaptasi tubuh gitu. Ada yang misalnya kok sariawan, kayak panas dalam, kok ya itu jadi tubuhnya itu bisa dibilang kayak kaget aja. Kok ada nutrisi lengkap nih masuk, padahal biasanya sehari-hari nggak pernah dapat nutrisi selengkap itu. Hmm, Gitu teman-teman. oke, oke. Contoh lainnya ya, pernah nggak lihat anak-anak dari negara dunia ketiga yang busung lapar, maaf ya. Pernah tahu ya anak-anak busung lapar tuh perutnya gede ya, badannya kurus banget ya. Karena emang makanannya sama sekali nggak bergizi gitu. Nah, kalau kalian atau Anda semua nih kasihan sama anak seperti itu, sini nak ikut ikut saya aja ke rumah, saya kasih makan yang baik. Terus Anda kasih nasi dan lauk pauk. Itu dia bisa mencret-mencret loh karena kaget ke badannya. Padahal buat kita itu makanan sehat, itu makanan normal kita. Tapi buat dia badannya kaget Oh, gitu loh. Nah, jadi kalau teman-teman di sini ada yang mengalami yang namanya reaksi awal atau reaksi adaptasi, saran dari saya coba turunin dosisnya. Misalnya nih, minum Royal Jelly 1 sendok takar, Royal Jelly liquid ya, 1 sendok takar yang bentuknya cair nih. Kecil banget kan sebenarnya itu sedikit banget, tapi bisa aja ada reaksi yang nggak nyaman. Apalagi Royal Jelly itu memang paling kaya nutrisinya dari 4 produk kita ini. Nah, Royal Jelly dia minum, terus misalnya kok nggak enak perutnya gitu misalnya. Nah, besoknya saya saranin dia minumnya turun ke seujung sendok dulu, seujung sendoknya. Nah, dok, kalau polen gimana gitu ya? Polen boleh turun ke setengah, diparo, di setengahin. Kalau dia tadinya minum 1, kalau tadinya dia minum 2, langsung minum 2 tablet, kurangin jadi 1. Jadi kurangi dulu aja dosisnya gitu loh. Terus kita coba terusin. Kalau masih ada keluhannya, stop dulu. Produk nggak apa-apa, di stop dulu. Kita lihat sampai dia sehat lagi, normal, kagak ada apa-apa. Start lagi minum dari dosis terkecil. Gitu oke. caranya. Kita lihat lagi, ada nggak reaksinya muncul. Kalau sampai muncul lagi, nah mungkin bisa dibilang itu alergi. Apalagi kalau gejalanya tuh yang memang ke arah alergi. Misalnya kayak gatel-gatel, ya kayak gitu. Saya pernah nerima satu kasus ya, ada teman baik saya saranin minum produk ini, produk perlebahan karena dia ada diabetes istrinya, kemudian suaminya ada sering banget radang tenggorokan, sering flu gitu ya. Terus saya saranin minum. Nah, ternyata suaminya bilang, saya tiap kali minum Royal Jelly kok gatel ya tenggorokan saya. Nah, itu solusinya apa? Saya bilang, coba encerin Royal Jelly-nya yang pekat tadinya minum 1 sendok itu diencerin ke air gitu, air setengah gelas gitu kan, jadi dia nggak pekat gitu loh. Nah, waktu dia minum ternyata iya ya, nggak gatel lagi tuh tenggorokannya. Jadi ternyata lucunya ya produk perlebahan ini tuh kadang-kadang bisa menunjukkan suatu reaksi pada badan kita, eh, apa yang nggak bener gitu loh. Jadi contoh di sini ada nggak yang ngalamin pertama kali minum Royal Jelly ya, lambungnya nggak enak. Ini di pertanyaan ada nih, Fitria Indah. Saat konsumsi Royal Jelly, Propoelix, lambungnya kumat katanya. Jadi stop minum. Nah, ini cuma soal cara minum sebenarnya. Royal Jelly-nya kalau kayak gini ya, Fitria ya, harus diencerin, dilarutin ke air dan diminum sesudah makan. Propoelix-nya juga dibuka aja dulu, dilarutin ke air. Jadi air segelas kecil lah, mungkin 100 sampai 200 cc, campurin tuh Royal Jelly sama Propoelix-nya. Diminumnya sesudah makan. Biasanya aman. Apalagi kalau dikombinasi atau dibarengin dengan clover honey, karena clover honey akan menyembuhkan keluhan lambung. Kenapa bisa terjadi seperti itu lambungnya kumat? Karena lambungnya itu kalau orang sakit mah itu kan luka ya. Anda pernah tahu luka dikasih obat rasanya gimana? Perih kan?
Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Jadi kena Royal Jelly sama Propolis itu bisa nggak nyaman lukanya. Nah, caranya gimana? Dilut atau diencerkan caranya supaya nggak terlalu berasa. Tapi nanti baik nggak? Baik kalau diterusin sembuh tuh lambungnya. Tapi nggak nyaman kan kalau diterusin dengan keluhan nyeri atau mual ya. Jadi cara konsumsinya ya. Jadi boleh nggak diimbangi dengan obat lambung? Boleh banget. Produk perlebahan ini sebenarnya masuknya bukan obat ya teman-teman ya. Masuknya itu adalah makanan. Itu enaknya kita ngobatin atau kita menjaga kesehatan dengan makanan. Yang notabene yang namanya makanan itu nggak ada efek samping teman-teman. Kalau obat itu pasti ada efek samping. Ya mau obat apapun, setahu saya sebagai dokter, ya di sini juga banyak nih teman-teman dokter yang join ya. Semua obat itu ada efek sampingnya. Bahkan yang seaman paracetamol ada nggak efek sampingnya? Ada. Paracetamol itu menghantam liver. Jadi hati-hati Anda yang punya sakit liver atau fungsi livernya jelek, ya jangan sembarangan minum paracetamol gitu. Semua obat ada efek samping. Tapi kalau makanan nggak ada efek samping. Jadi produk kita ini atau terapi apiterapi ini kenapa saya suka, saya senang karena tanpa efek samping. Oke. Royal Jelly Liquid nih, salah ada yang tanya, boleh nggak buat anak kecil? Oke, Boleh, coba kita boleh. ini dok, disimpan dulu pertanyaannya. Oke, Karena oke, karena siap. ada penjelasan yang lebih detail nih tentang ini yang mau saya tanya nih ke Dokter Monik. Rekan-rekan Mm-mm. tadi udah banyak dibahas ya, cuma pengen tahu dong lengkapnya ya. Apa aja sih produk perlebahan yang termasuk apiterapi itu dan mungkin nanti dokter bisa jelaskan ini ya sambil siapa tahu dari penjelasan dokter ini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada gitu ya. Apa itu royal jelly, apa itu propolis, dan mungkin ada jurnalnya mungkin dok. Boleh ditampilkan ya ininya, slide-nya, Ya, kita lihat dulu nih, manfaatnya. teman-teman ya. Ya, nah ini rekan-rekan boleh ya sambil dicatat nih. Siapa tahu ada keluarga juga nih yang butuh infonya ya. Atau boleh di screenshot kalau mau cepet kali ya, karena saya nggak lama-lama Oke, di sini deh teman-teman. Karena kalau teman-teman pengen untuk tahu lebih banyak, nanti kita ada sesi yang product knowledge ya, oke, Sel ya. Nah, kalau di expert talk ini kita lebih banyakin di diskusinya kayaknya nih, biar oke, seru ya. Nah, jadi kalau polennya HDI itu adalah bedanya dengan polen yang lain nih. Ini yang saya tampilin di sini ya, teman-teman ya. Polen itu memang intisari kehidupan. Tapi polen itu dia punya kulit ari nih. Kulit ari yang nggak bisa dipecah oleh usus kita. Nah, yang menarik adalah HDI itu punya hak paten. Karena banyak orang jualan polen. Banyak anak ini teman-teman ada yang suka wisata, ada yang pernah ke Thailand, pasti diajak ke toko eh, perlebahan, ya, toko kesehatan dan banyak produk lebah di sana. Mereka jualan juga ya, pollen, royal jelly. Nah, tapi pollen punya HDI ini itu punya hak paten di mana kulit arinya udah dikupas, udah dipecah. Jadi kita bisa menyerap sampai nutrisi yang ada di dalam kulit ari itu. Nah, kalau kita makan pollen yang masih ada kulit arinya, bagian dalamnya nggak bisa kita serap, masih kebuang. Nah, kalau HDI itu selain ada hak patennya, itu dia juga adalah polen yang masak atau polen yang terbaik kualitasnya karena diambilnya di sarang lebah, bukan di bunga. Jadi polen yang udah dipilih oleh lebah. Lebah tuh nggak mau ambil polen yang masih mentah ya teman-teman ya. Dia ambilnya yang udah mateng, masak untuk makanan dia, diambil, taruh di kakinya, baru dibawa ke sarang. Nah, jadi menarik ini ya, karena polennya HDI itu juga diawetkannya hanya dengan proses pendinginan, nggak ditambahin bahan pengawet dan lain sebagainya. Nah, manfaatnya apa? Polen itu sebenarnya teman-teman manfaatnya itu sebagai nutrisi yang lengkap, di mana kalau badan kita, sel-sel tubuh kita dapat nutrisi lengkap nih teman-teman. Di sini ada yang punya kendaraan, pasti pada punya kendaraan semua ya, baik sepeda motor atau roda empat ya. Kalau diisi bahan bakarnya itu yang bagus, ya.
yang mahal, yang bagus gitu ya. Kerasa nggak beda kerjanya si kendaraan kita? Wah, kalau digas lari gitu ya. Terus mesin jadi lebih terawat, lebih bagus gitu kan. Bersih misalnya. Kenapa? Karena bahan bakarnya. Nah, makanan itu adalah bahan bakar tubuh kita nih, teman-teman. Jadi kalau makanannya bagus dan lengkap seperti polen ini, ya, itu eh, meningkatkan energi dan stamina. Akan kerasa badan Anda ini nggak gampang capek kalau Anda konsumsi makanan lengkap seperti ini. Ya, kemudian sebagai sumber nutrisi yang lengkap, ya, kemudian membantu meningkatkan konsentrasi dan kinerja otak, ya. Kemudian menurunkan kolesterol juga dari jurnalnya. Polen ini, ada yang di sini kolesterolnya tinggi, ada. Yang resiko jantung ada, pernah periksa jantung ternyata ada penyumbatan ya. Nah, ini penting banget bisa menolong banget Anda ya kalau konsumsi polen ya. Dan sebagai antioksidan. Jadi antioksidan polen HDI ini dia satu tabletnya mengandung 520 miligram. Ini murah, teman-teman. Karena Anda bisa bandingkan dengan polen-polen yang lain. Berapa miligram, harganya berapa ya. Oke, lalu lanjut saya ya ke propolis nih teman-teman. Propolis itu adalah getah tumbuhan pinus sebenarnya ya, cuman diambil oleh lebah, dipakai untuk dia melapisi sarangnya. Nah, propolis ini unik banget karena dia mengandung zat bioflavonoid yang merupakan antioksidan dosis tinggi. Teman-teman, antioksidan itu kita butuh banget. Kenapa? Karena setiap hari kita kena radikal bebas dan merusak kesehatan kita. Kalau kita punya antioksidan yang cukup, maka kita terproteksi kesehatannya. Dan propolis ini juga bisa membunuh bakteri, virus, dan jamur. Itu unik banget, ya. Kalau antibiotik cuma bisa bunuh bakteri loh, teman-teman. Virus itu harus pakai antivirus, tapi antivirus tidak membunuh virus, hanya menjaga atau mencegah replikasi virusnya. Ya, jadi perkembangbiakan virusnya dilambatkan dengan obat antivirus ya. Dan jamur juga bisa dibantu dengan propolis ini. Menarik banget ini propolis ya karena sangat bisa meningkatkan imunitas. Nah, kemudian dia juga bersifat sebagai anti peradangan. Jadi mirip-mirip obat anti radang, mungkin teman-teman di sini tahu ya. Obat-obat anti radang, bahkan yang dibilang obat dewa ya yaitu golongan steroid, tapi efek sampingnya kalau diminum jangka panjang mengerikan ya. Kalau di luar negeri steroid itu nggak dipakai kecuali kepaksa banget ya. Tapi kalau saya pribadi dari kecil udah terpapar steroid banyak banget karena saya asma dan alergi itu ya. Dan akhirnya memang umur 30-an saya udah kayak orang tua ya, udah rematik semua. Tulang sendinya rusak, gigi saya rusak gara-gara si steroid ya. Nah, kemudian ini propolis juga menghambat keganasan atau pertumbuhan sel kanker, bisa membongkar tumpukan plak dan kolesterol juga. Dan asam urat, ada di sini asam urat ya. Bisa menekan juga alergi. Propolis ini memperbaiki dinding pembuluh darah ya, menguatkan. Jadi ada yang suka mimisan, biasa anaknya ya, anak-anak kecil gampang mimisan. Nah, bisa diperbaiki dinding pembuluh darahnya, dikuatkan dengan propolis. Hancurkan batu pada ginjal, empedu ya, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, ini adalah analisa antioksidan yang ada di propolis HDI ya. Yang sebelah kiri ini propolis lain, kebetulan setahu saya sebelah kiri ini Brazilian propolis ya. Dia untuk antioksidan primer seperti pinosembrin, krisin, galangin itu tidak terdeteksi di propolis Brazilian. Jadi nggak semua propolis bagus loh, hati-hati ya teman-teman ya. Nggak semua propolis sebagus itu. Manfaat sih ada. Di sini ada quercetin 100 miligram. Tapi yang kanan ini propolisnya HDI. Propolis ya, bukan propoelix. Ini propolis ya teman-teman ya. Propolis itu bahan bakunya dari propoelix, salah satu bahan baku ya. Pinosembrinnya coba kita lihat 1.500 tinggi ya. Krisin tinggi banget 3.700, galangin 2.400, quercetin 80. Jadi propolisnya HDI itu jenisnya propolis poplar ya. Itu bagus banget kualitasnya. Nah, ini
kita bisa lihat ya, kandungan antioksidan propolis itu di 9.000 angkanya. Oreknya, orek itu oksigen radical absorbance capacity, itu adalah ukuran untuk mengukur antioksidan dalam suatu makanan. Ya, kita bisa ngukur ini ada polen 229. Apalagi biasa kita cari antioksidan kan dari buah-buahan ya kalau sehari-hari. Nah, kita lihat pisang. Di sini ada yang suka pisang, antioksidannya cuma 5. Ini 5 per jadi harus sama perbandingan beratnya ya teman-teman ya. Kalau misalnya nih propolisnya kita 1 gram, maka pisangnya juga 1 gram gitu. Nah angkanya pisangnya 5, antioksidannya, propolisnya 9.000 ya. Lalu di sini siapa suka orange, jeruk, jeruk 24 ya. Kalau propolis sekali lagi 9.000. Jadi semua buah-buahan ternyata yang paling tinggi pun yaitu raspberry, blueberry ya beri-berian tuh tinggi. Black raspberry tuh paling tinggi hanya 164. Jauh banget sama propolis 9.000. Ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda mencari sumber antioksidan ya propolis lah. Nah, ini kegunaannya untuk propoelix. Nah, propoelix ini adalah ekstraknya propolis di mana bahan bakunya ini adalah propolis poplar ya, yang bipropolis tablet kita itu, dan ditambahkan propolis dari Indonesia, dari China, dan dari New Zealand. Jadi ada 4 macam propolis di dalam propoelix. Dan akhirnya dengan 4 macam itu mempertinggi lagi kandungan antioksidannya. Kalau propolis tablet tadi 9.000, propoelix ini 21.000. Ini botolnya masih kemasan lama. Sorry ya. Nah, jadi apa yang membuat propoelix ini istimewa? Karena konsentratnya tinggi dan ampuh dan dia mudah diserap oleh tubuh karena partikelnya kecil banget. Kalau propolis masih harus dicerna sama usus kita, sama pencernaan kita. Kalau propoelix dia mudah sekali diserap oleh tubuh karena partikelnya kecil, serbuk ya. No other propolis is as pure. Nah, ini ada kita punya penelitian HDI sendiri yang mengadakan penelitiannya di rumah sakit RSPAD ya Jakarta. Ini pada pasien-pasien demam berdarah nih teman-teman. Dan ternyata hasil studinya adalah propoelix itu efektif untuk memperbaiki jumlah trombosit pasien demam berdarah. Jadi kalau ada kenalan Anda yang demam berdarah, saranin deh minum propoelix karena kondisi fisiknya sangat jadi bagus sekali, jadi nggak kayak orang sakit ya. Padahal kalau DB kan ya lumayan ya yang namanya sakit. Dia tuh dibilang broken bone fever. Jadi kayak patah semua tulangnya, sakit badannya gitu ya. Kalau DB ya. Kemudian bisa mual muntah-muntah ya. DB ini berbahaya juga ya kalau sampai tahap 3 ya, stage 3 itu shock. Jadi bisa mengancam nyawa. Kemudian propoelix ini hasil studinya adalah mempersingkat tinggal di rumah sakitnya. Di sini ada yang hobi tinggal di rumah sakit, ada yang seneng nginep di situ. Atau mendingan di rumah aja kalau sakit. Saya sih lebih suka di rumah ya daripada di rumah sakit. Nah, ini kemudian ada penelitian lainnya, propoelix dari HDI kepada pasien HIV. Ya, pasien HIV dikasih propoelix dua kali sehari 1 kapsul. Ini dulu 2 kapsul karena cuma 100 miligram yang sekarang kita 200 miligram. 2 kali 1 lah ya. Dikasih ke pasien HIV. Ternyata hasilnya bagus teman-teman ya. Ada yang udah terkapar di ICU dan dia punya CD4. CD4 itu sel kekebalan tubuh. Itu udah jelek banget, tinggal 5 kalau nggak salah. Itu bisa naik ke 100 ya setelah dan dia kembali bekerja. Ada fotonya dia naik motor, ya, udah kembali bekerja, jualan atau apa gitu loh. Ya, jadi bagus banget hasilnya pada. Oh ini dia, ada ternyata di sini. Ini teman-teman ya, dipublikasikan yang HIV ini di majalah Pharmacia edisi Maret 2016. Nilai CD4 meningkat pada 77% pasien HIV setelah 1 bulan terapi. Ini salah satu pasien yang di ICU ya, dari CD4-nya 4 angkanya menjadi 127.
dan dia udah bisa kembali pulih dan mengendarai sepeda motor. Luar biasa ya, sangat menolong ya. Ini juga waktu COVID ya, teman-teman pasti familiar nih. Kalau COVID ini pada pakai eh, pakaian pelindung, ya. Nah, ini tenaga-tenaga medis waktu itu dari kita, ya hazmat betul Dok Intan. Jadi kita mendonasikan Propoelix ke banyak sekali tenaga medis. Saya termasuk yang menyalurkan ya ke rumah sakit di tempat saya tinggal, ya ke dua rumah sakit dan banyak tenaga medis yang terbantu. Juga ada teman-teman saya sendiri yang lama banget dia COVID-nya nggak beres-beres, 1 bulan masih positif terus ya. Itu saya kirimin dan mereka bisa cepat sekali pulih, ya bisa negatif COVID-nya. Lalu produk berikutnya adalah Royal Jelly, teman-teman ya. Royal Jelly ini satu-satunya produk lebah yang berasal atau dihasilkan dari tubuh si lebah, yaitu dari kelenjar di belakang kepalanya. Tapi Anda yang mungkin vegetarian ada di sini, Anda nggak perlu khawatir sebenarnya. Kenapa? Karena produk lebah itu diambilnya nggak menyakiti lebah kok. Ya, nggak menyakiti lebah. Kecuali mungkin yang tradisional, lebahnya tuh diasepin, ya, sarang lebahnya. Jadi lebahnya mungkin ada yang mati, ada yang terusir gitu ya untuk diambil. Tapi kalau secara profesional di ternakan, Anda bisa berkunjung ke kantor pusat kita di HDI Hive Menteng. Anda bisa lihat sarang lebah ternak itu kotak ya, dan itu ngambilnya itu madunya nggak menyakiti lebah sama sekali ya, termasuk royal jelly yang dari kepala lebah ini itu diambilnya dari sarang karena dia taruh di sarang ya, si susu lebah ini diberikan di sel-sel di sarangnya untuk makanan lebah-lebah bayi gitu ya, larva-larva lebah gitu. Nah jadi royal jelly ini menarik ya karena dia membuat kita bisa hidup lebih panjang seperti ratu lebah. Ratu lebah ini minum royal jelly seumur hidupnya dan umurnya bisa 5 sampai 7 tahun dan sangat subur. Tapi kalau lebah pekerja minum royal jelly cuma 3 hari doang dan usianya cuma 2 minggu dan tidak menghasilkan telur. Jadi kalau yang pengen punya anak sulit untuk punya keturunan boleh banget nih ya pakai royal jelly. Banyak kasus yang udah saya temuin yang berhasil ya untuk bisa punya keturunan. Nah, kemudian Royal Jelly ini sebagai anti aging, anti penuaan, ya. Saya percaya semua yang di ruangan ini semua happy kalau kita nggak cepet tua, ya, delay aging, ya. Kemudian sebagai antioksidan tinggi juga menjaga keremajaan kulit, meningkatkan daya ingat, ya. Nggak enak sekali kalau pikun, lupaan, ya, teman-teman ya. Apa tuh? Apa tuh? Aduh lupa. Aduh apa itu ya? Aduh kayak susah banget ngeluarinnya gitu ya. Padahal biasanya gitu ya, kenapa kali ini nggak ingat? Nah, ada nggak yang ngalamin begitu tuh? Ya. Nah, royal jelly penting buat kita ya. Kemudian memiliki aktivitas antibakteri, anti jamur juga, meningkatkan imunitas juga, dan sistem reproduksi. Dan juga syaraf. Kok nggak tertulis di sini ya tentang syaraf ya teman-teman ya. Syaraf, jadi dia juga sangat membantu untuk kondisi migrain, vertigo, kesemutan-kesemutan, ya, baal-baal atau tebel-tebel. Nah, itu royal jelly sangat membantu. Syaraf kejepit, ya. Nah, kemudian madu, teman-teman. Madu itu sebenarnya dari nektar bunga, ya. Nah, jadi madu itu biasanya campuran dari berbagai gula sederhana, jadi mudah diserap oleh tubuh. Jadi kalau teman-teman makan gula, ini kan mau bulan puasa. Kalau berbuka puasa dengan gula, ya kolak yang pakai gula dan lain sebagainya misalnya ya teman-teman ya, itu lama untuk dicernanya dan menjadi sumber energinya. Tapi kalau pakai madu atau kurma, ya itu gulanya sederhana, simple. Jadi cepat diserapnya, langsung seger, nggak lemes lagi, dan bisa aktivitas sholat dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau setahu saya sih sunnahnya Nabi ya untuk buka puasa membatalkannya atau mengakhiri puasa itu dengan madu dan kurma. Ini kalau saya nggak salah ya, mohon dibenerin kalau salah. Nah, kemudian selain karbohidrat, madu juga mengandung protein, ya, asam amino, enzim, vitamin, dan mineral. Makanya madu itu menjadi pemanis yang paling sehat, teman-teman. Teman-teman bisa kasih tahu saya deh, pemanis apa yang sehat menurut teman-teman? Ya, ada gula, mungkin gula tebu, gula pasir, ada gula buatan, ya. Gula buatan itu seperti aspartam dan lain-lain, ya. Ada gula jagung,
ya, kalau boleh sebut merek Tropicana Slim, ya itu gula jagung. Kemudian ada pemanis apa lagi ya? Ada, kalau pernah tahu Chinese punya apa itu yang buat tenggorokan bagus, kok saya lupa ya namanya ya. Ada tuh yang kayak teh ya, untuk direndam rasanya manis. Itu punya Chinese ya. Eh Lohan Kuo. Nah, itu dia, Lohan Kuo ya. Kira-kira mana pemanis yang paling sehat? Teman-teman tahu nggak? Paling sehat adalah madu. Pemanis yang paling sehat itu madu, teman-teman. Ya, karena ya terutama si clover honey ini kalau saya lebih pegang ini. Kenapa? Karena ada penelitiannya tentang glukos indeksnya ya dan insulin indeksnya. Ternyata dia rendah ya. Nah, kemudian madu kaya dengan kandungan antioksidan seperti vitamin C, flavonoid, alkaloid. Jadi sangat menunjang untuk imunitas. Kalau pemanis yang lain yang saya sebutkan tadi, kira-kira menunjang imunitas nggak, teman-teman? Enggak. Ya, stevia ada juga tuh. Stevia bagus untuk orang diabetes karena tidak cepat meningkatkan gula darah. Tapi apakah stevia mengandung segala vitamin yang ada di madu ini? Enggak, ya teman-teman ya. Jadi madu adalah pemanis paling sehat. Oke. Nah, ini dia manfaat madu meningkatkan bakteri yang menguntungkan, menghambat bakteri yang merugikan di tubuh. Memperbaiki dan melindungi sistem pencernaan. Nah, membantu penyerapan kalsium, antioksidan, sumber energi yang baik, aman untuk penderita diabetes, asal terbatas ya. Jangan sampai nih penderita diabetes itu kan biasanya karena senang manis orangnya. Ya. Senang manis-manis gitu ya. Minuman manis, makanan manis gitu ya. Sehingga akhirnya diabetes karena pankreasnya jebol ya. Insulinnya nggak bisa bagus karena capek kerja ya mengatasi minuman dan makanan manis. Begitu orang diabetes tahu, oh clover honey aman untuk diabetes, dia minumnya nggak dibatasin gitu ya, saudara-saudara ya. Misalnya dia langsung konsumsi clover honey-nya 2 jam sekali 1 sendok gitu ya, misalnya. Waduh, bahaya ya. Karena ya sesuatu yang baik kalau berlebihan pasti nggak baik jadinya. Ya. Nah, jadi sebaiknya jangan seperti itu. Kalau untuk yang diabetes kita harus batasin 1 sampai 2 sendok makan saja sehari. Kemudian mempercepat penyembuhan luka. Iya, ini suami saya seorang dokter bedah saraf ya. Dia kalau operasi ya dan luka operasi di kepala pasiennya itu misalnya operasi otak ya. Dia operasi terus kok sembuhnya susah, luka operasi itu lama gitu ya. Itu biasanya dia saranin keluarganya untuk olesin madu. Ini waktu dia praktek di rumah sakit umum ya, RSUD. Ya, banyak yang nggak mampu ya kalau di RSUD secara ekonomi, secara finansial. Jadi mungkin nutrisinya jelek orangnya, ya status nutrisinya jelek, penyembuhannya jadi sulit, jadi lama, ya. Kalau diolesin madu, ternyata lukanya itu jadi cepat luka operasinya sembuhnya. Nah, kemudian saya mau sharingin ini ke teman-teman. Kenapa clover honey ini yang terbaik? Ya, clover honey memang dinyatakan oleh peternak lebah sebagai salah satu madu terbaik. Rasanya enak. Siapa yang udah nyoba di sini? Teksturnya lembut ya. Kemudian merupakan madu murni dan alami ya, tanpa melalui proses pemanasan yang berlebihan ataupun penyaringan. Kandungan air sangat rendah di bawah 17% kalau clover honey sehingga tidak mudah terjadi fermentasi atau berjamur atau bergas. Fermentasi itu akhirnya menghasilkan gas alkohol ya, teman-teman ya. Pernah tahu teman-teman orang bawa madu makin lama di botol plastik misalnya makin lama makin tegang botolnya gitu ya. Terus kalau dibuka tuh bep gitu ya. Terus saya pernah dengar orang bawa madu meledak di bandara gitu ya, botolnya pecah gitu gara-gara desakan gasnya. Nah, itu biasanya karena madunya itu dipanennya terlalu cepat. Jadi madunya terlalu muda namanya. Itu gampang banget. Jadi madu yang muda itu kandungan airnya jadi tinggi, teman-teman. Kalau kandungan air tinggi ketemu gula di dalam ya gula alami ya di dalam madu itu, maka akan menghasilkan gas alkohol. Nah, bahaya ini kalau madu itu udah menghasilkan gas alkohol, anak-anak nggak boleh. Nggak baik, teman-teman. Apalagi di bawah satu tahun ya. Jangan. Kasihan pencernaannya. Ya, kembung nanti dia. Dan alkohol juga kan setahu saya haram ya, teman-teman ya. Jadi
sebaiknya cari madu yang tidak bisa fermentasi atau tidak menghasilkan gas. Ya, madu seperti itu biasanya kalau dibakar nyala, teman-teman. Yang nyala tuh alkoholnya, bukan madunya. Ya, nah jadi clover honey juga ditambahin polen untuk menjadikannya lebih kaya dengan nutrisi. Jadi teman-teman, saya sendiri sejak 17 tahun yang lalu itu memutuskan untuk minum 4 macam produk lebah ini secara lengkap, ya, yang disebut sebagai four stars, ya, di mana kata kunci untuk masing-masing produk ini tuh beda-beda karena mereka memang bekerjanya itu beda-beda, ya. eh Iya, saya mau hapus coretan ini gimana ya? Stella kalau bisa bantu boleh ya. Nah, Oke. jadi saya sebutin ya, four stars itu polen kata kuncinya adalah untuk stamina. Jadi teman-teman yang makan polen harusnya bisa merasakan staminanya lebih baik, nggak gampang capek setiap hari. Karena kenapa? Karena dia nutrisi lengkap. Kalau propolis kata kuncinya dia sebagai daya tahan tubuh atau untuk imunitas. Kenapa? Karena di cara kerjanya dia proteksi tubuh kita, ya. Royal jelly itu kata kuncinya adalah anti aging. Ya, kenapa bisa terjadi anti aging? Karena dia memaksimalkan regenerasi sel atau perbaikan sel. Clover honey kata kuncinya itu kesehatan pencernaan karena dia akan memaksimalkan fungsi absorpsi di pencernaan. Jadi kalau lengkap, wah, organ-organ tubuh kita tuh happy, teman-teman, ya. Karena dioptimalkan pekerjaannya gitu ya. Nah, dosisnya berapa banyak sih kita harus minum keempat produk lebah ini? Minumnya kalau Anda sehat itu bisa 1 kali sehari saja semuanya. Polen propolis di pagi hari, royal jelly madu di malam hari misalnya. Ya, jadi dua-dua misalnya. Atau clover honey kalau ada yang mau pagi juga boleh. Tapi kalau royal jelly disarankan sih malam hari. Karena kenapa? Karena regenerasi sel kita itu lebih tinggi, lebih cepat pada saat kita tidur di malam hari. Jadi kalau dikasih royal jelly dulu itu jadi optimal, ya. Nah, lalu dosisnya boleh nggak kita naikin? Boleh, kan namanya makanan, ya. Anda sehat, tapi kayak saya gini udah umur 40, udah mau 50, ya. Jadi saya nggak mau satu, saya mau dua, karena rasanya badan saya udah menurun. Ya namanya kita berumur ya teman-teman ya. Saya mau dua, minumnya boleh nggak? Boleh. Saya mau 3 kali sehari, khusus yang royal jelly, karena saya pengen kulit saya tetap bagus, nggak ngeflek, nggak kendor gitu ya. Saya royal jelly-nya mau 3 kali sehari. Ya rambut pengen nggak rontok, ya 3 kali sehari royal jelly-nya boleh nggak? Boleh, teman-teman. Boleh, karena ini makanan. Ya. Oke. Mungkin itu dulu kah, Stella? Oke, Atau lanjut? wow. Lengkap banget ya, Dok. Ini banyak banget juga pertanyaan yang udah di chat ya. Oke, seru banget ya, Betul. rekan-rekan ya, hari ini pembahasannya ya. Oke, Mm-mm. tapi mungkin karena waktu, mungkin kita langsung ke kasus aja ya, Dok ya. Ya, Jadi eh saya dengar-dengar dokter punya testimonial nyata nih gitu ya dari konsumennya mengenai gangguan pencernaan. Nah, mungkin kita langsung panggil aja ya, Dok ya. iya betul. Karena mempersingkat waktu dan memang menarik nih kalau ada tamu yang kita undang ya. Nah, di sini saya sudah Ya. mengajak rekan kerja saya yang dulunya sebenarnya hanya konsumen saja, beli madu karena kasihan sama saya. Nawarin Banyak ya yang gitu Dokter ya. Moni. Nah, saya mau panggil ini dari Jambi loh. Ini saya add spotlight di sini ya. Halo Miss Cindy. Halo, selamat Nah, pagi Bu Cindy. ya. Oh, nggak bisa Oke, unmute kah sebentar ya? oke, Coba. udah bisa ya. Oke. Halo, selamat pagi semua. Terima kasih ya Pagi, saya Miss dikasih Cindy. kesempatan untuk bisa sharing pengalaman saya dengan produk-produk perlebahan ya. Yes. Eh, jadi saya adalah penderita MAH kronis di tahun 2000-an. Jadi itu kan sebelumnya kenalkan dulu nama saya Cindy.
Saya seorang ibu rumah tangga juga seorang guru bimbel di Jambi. Sekarang saya punya ownernya ya dari bimbel di Jambi. Jadi sebagai seorang guru itu karena saya tipe orang perfeksionis ya, jadi apa ya segala sesuatu itu jadi dibawa beban gitu ya. Jadi apa mau perfeksionis gitu. Makanya jadinya sakit mah. Bertahun-tahun sakit mah kronis dan selalu dapet apa yang namanya tiap tahun pasti masuk rumah sakit. Bu Tapi Cindy, eh, Miss, ya Miss, boleh tanya nggak? Mulai menderita sakit mah itu tahun berapa? Ingat nggak? 2000 yang agak parah itu mulai adalah 2010 kayaknya ya. Mulai Berarti parah ya 15. maksudnya tiap tahun masuk rumah sakit. Ya Ya. kalau dulu mungkin karena remaja makan juga kan saya sekolah di luar jadi makan itu asal kalau pas lagi mau makan baru makan, makan telat. Kalau sekali makan banyak jadi emahnya itu sakit kan. Nah, tapi yang mulai terasa sangat parah itu 2010 ke atas ya, Dok. Jadi Oke, 2010 15. 2001. Ya, Ya, 15 tahun pokoknya yang lalu berarti. iya iya iya. Itu sampai 2018 ketemu dokter Monik lah nawarin madu itu. 8 tahun kayaknya saya tuh sakitnya luar biasa. Kalau udah sakit saya nggak bisa lagi melakukan apa-apa, hanya bisa jongkok, eh, tidur pun nggak bisa, perih banget gitu ya. Jadi di endoskopi itu mah saya itu ada seperti sariawan yang besar ya warna hijau gitu ya. Jadi luka, lalu banyak asam lambung kan. Jadi suka sesak napas. Dan obat-obat yang mah yang biasa itu udah nggak bisa lagi kayak obat misal maaf ya Milanta, Polikrol yang kayak gitu itu udah nggak mempan. Minumnya Braxidin, terus minumnya ada juga Omeprazol tapi yang harganya satu di zaman itu ya 26.000 satu butir dok, satu kapsul dok. Ya, Iya. ya. Sekarang berapa itu sekarang? Nah, saya nggak tahu itu. Jadi kalau beli itu 2 butir, 2 kapsul untuk menghilangkan simptom ya, Jangan gejalanya bahkan aja jutaan. tapi nggak Ya, menyembuhkan gitu ya. Jadi banyak juga sih teman-teman yang memberikan saran minum madu, ada madu hitam, madu apa gitu ya, saya nggak sebut merek lah gitu. Tapi ternyata nggak membantu banyak, malah gesi ya begitu saya minum banyak gas yang tadi dibilang tuh membuat saya tambah mual gitu. Tapi ya saya bersyukur kemurahan Tuhan ketemu sama dokter Monik. Awalnya beli karena sungkan ditawarin udahlah ya nggak apa-apa saya beli aja gitu kan. Ternyata setengah kilo madu itu membantu banget gitu ya. Saya kok kayaknya nyaman gitu ya. Jadi makin lama kelamaan jadi minum itu membaik ya sampai saya bersyukur sama yang Maha Kuasa sejak tahun 2018 sejak saya konsumsi madu itu sampai sekarang yang biasanya tiap tahun saya masuk rumah sakit khususnya kalau udah deket-deket ujian bikin soal itu sekarang puji puji Tuhan nggak pernah masuk rumah sakit ya dok ya cuman iya, tahun lalu saya iseng-iseng masuk pengen tahu aja endoskopi pengen iseng-iseng. tahu aja itu mas saya lukanya udah sembuh belum gitu kan. Ternyata sudah pink dok, udah nggak ada lagi scar, nggak ada lagi bekas apa tuh kayak sariawan itu. Terus yang kedua, saya juga bersyukur ternyata nggak cuman mas saya yang sembuh, tapi di tahun itu juga saya tahu saya ada tiroid, hipotiroid. Dan waktu itu kan terus tahun 2000 itu saya dikasih obat sama dokter Euthyrox yang harus minum 100 mili dan waktu itu saya sudah mulai konsumsi madu dan Fostar ya 4 macam itu eh, cukup rutin tapi waktu pandemi kan nggak bisa kemana-mana ya nggak berani ke dokter nggak berani check up nggak berani apa saya juga nggak berani suntik vaksin karena takut komorbid tapi akhirnya saya setelah konsultasi dengan dokter Monik dan dokter Roni, katanya coba aja periksa darahnya. Setelah saya periksa, ternyata saya normal. TSH-nya normal, T3, T4 semua normal. Akhirnya saya bisa vaksin sekeluarga, bahkan bisa vaksin 3 kali, dok. Dan tiap kali vaksin itu selalu
TSH, T3, T4 saya itu normal, dalam batas normal ya range-nya. Sampai sekarang juga. Jadi saya selalu secara berkala beberapa bulan saya cek supaya T3, T4, TSH itu, dan ternyata ya bersyukur ya bahwa dengan produk-produk perlebahan ini saya tiroid sembuh, mah juga, dan seperti dokter Monik cerita, saya juga merasakan ya kulit saya sejak minum produk itu kan antioksidannya tinggi ya. Antioksidan tinggi, Royal Jelly itu sangat membantu banget untuk saya yang usianya sudah lolita ya, lolos 50 tahun. Ya, jadi eh, saya merasakan banget manfaatnya. Jadi kalau yang sudah lolita kayak saya dimaksimalkan minum Royal Jelly-nya ya, karena saya merasa banget bantuan dari Royal Jelly itu ya. Oke, Makasih jadi dok, mungkin minumnya itu dulu. empat-empatnya ya, yang tadi Saya Dokter minum Monik empat-empatnya. jelasin Oh ya. ya pasti, saya harus minum 4 karena saya Oke. merasa kayak pol energi yang tadi diceritakan ya, umur beda dulu kalau kita begadang gitu ya, orang masih muda 30-an nggak begitu capek. Tapi kalau sekarang misalnya karena saya double job ya, ada HDI, ada beberapa bisnis yang saya lakukan gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kurang tidur jam 1 jam 2 saya nggak menganjurkan, nggak boleh ya tidur harus tetap jam 11, cuma kadang-kadang ketika situasi memaksa saya harus tidur lebih lama, saya pagi minum pol energi lebih banyak dosisnya kalau biasanya ya kan, karena alami saya minum lebih banyak untuk jaga stamina dan ternyata itu sangat membantu banget, bukan doping tapi ya saya rasa itu bukan doping, tapi dia membantu banget menjaga stamina saya ya. Jadi juga tidurnya lelap dengan Royal Jelly itu kalau tidur enak banget walaupun tidurnya mungkin saya cuma 5 jam kadang-kadang, tapi ketika bangun tetap seger gitu ya. Jadi itu yang saya alami sih dok ya. Oke. Bersyukur banget punya produk alami ya. Jadi nggak takut minumnya. Saya udah 5 tahun minum. Kemarin bulan lalu saya periksa ginjal saya bagus, lever bagus, gula darah bagus. Apa lagi Wah, ya? Pokoknya semua saya cek komplit bagus-bagus semua dok. Ya, jadi luar biasa itu ya. Mantap. Bersyukur. Mantap ya Ya. gitu. Ya, mantap. betul. Karena gini loh teman-teman, biasanya yang seusia Miss Cindy itu banyak yang udah macam-macam keluhannya. Saya Tapi udah karena Miss Cindy, 58 tahun ini dok. ya jadi nggak kelihatan kan ya teman-teman ya, nggak kelihatan kayak 58, kayak baru mau 50 gitu ya. Ya, Jadi Miss Cindy makasih. itu iya belum 50 kelihatannya. Nah, Miss Cindy itu Sudahlah dok. rajin untuk menjaga kesehatannya sejak beliau mengerti ya tentang manfaat produk perlebahan ya. Dan saya senang karena lewat Miss Cindy ini bukan hanya dirinya yang terbantu, tapi sebenarnya di jaringannya Miss Cindy ini banyak sekali testimoni bagus-bagus, betul ya Miss Cindy ya? Ya, ya. Banyak sekali loh. Iya, ada yang halo, halo jaringan Ya, saya jelek ya teman-teman ya. enggak. Aman, aman Jaringan dok. saya lancar, ya? Aman, Aman. aman. Ya, jadi di jaringannya Miss Cindy ini ada yang cancer survivor ya dari Singapura Iya, ya, India juga dari Indonesia iya, juga ada iya, cancer benar. survivor. Lalu ada yang itu loh kasusnya saya nggak pernah lupa itu. Tadinya sulit jalan sampai bisa jalan, Miss Cindy ingat nggak? Iya, iya. Pol Ya, energi itu kecelakaan. Nggak bisa Wah, iya, jalan. pokoknya banyak testimoni yang luar biasa. Dan saya juga punya testimoni karena udah 17 tahun ya teman-teman sebenarnya banyak. Nah, cuman memang karena waktu ya, karena waktu mungkin saya izin. Terima kasih ya Miss Cindy untuk sharingnya sangat-sangat Terima terima kasih. kasih Miss Cindy. Ya, menguatkan makasih. semua Sehat-sehat ya, selalu. menguatkan kita semua di sini dengan kepercayaan teman-teman kepada produk perlebahan tentunya ya. Nah, kemudian saya juga pengen boleh nggak nih sebelum Stella nanti sharing hal lain, Ya, saya ada sharing sebentar. Ini cepet aja teman-teman, boleh oke. screenshot aja Yang untuk spesifik kasus ya, dok. ya kasus-kasus yang Oke, spesifik itu cara minum produknya kayak apa. Silakan teman-teman screenshot aja oke. supaya cepet ya. Karena contohnya yang For ini Stars penyakit itu yang infeksi.
yang tadi ya, rekan-rekan 4 produk perlebahan tadi namanya 4 stars ya. Ya. Nah, jadi kalau penyakit infeksi itu yang seperti apa cara minumnya yang ada di bawah ini ya, teman-teman ya. Kemudian ini apa nih? Oh, kalau diperlukan dosis awal, jadi nggak bisa untuk langsung dosis terapi, bisa di dosis rendah dulu baru dinaikkan setelah 3 hari ya, teman-teman ya. Lalu penyakit metabolik atau degeneratif ya, contohnya diabetes, kolesterol, asam urat, hipertiroid, jantung koroner ya, dan lain-lain yang kronis menahun. Ini cara minumnya di bawah itu ya, teman-teman ya. Propolis propoelixnya 2 sampai 3 kali. Lainnya itu berarti royal jelly, madu dan pollen 2 kali 1 rutin. Tolong rutinnya digaris bawahi. Karena kalau nggak rutin manfaatnya nggak maksimal. Lalu tumor atau keganasan, ini pengalaman saya sendiri pribadi ya teman-teman ya. Nenek saya itu kankernya tidak berkembang berkat produk perlebahan. Saya sendiri 2018 mengalami nih benjolan yang tiba-tiba jadi banyak dan jadi besar. Kalau saya konsultasi sama teman saya spesialis bedah, itu kemungkinan non-Hodgkin lymphoma. Ya, jadi kanker tapi nggak terlalu ganas gitu ya. Tapi kan serem ya teman-teman ya. Dengan cepatnya dia berkembang, benjolan-benjolannya, saya nggak berani biopsi, teman-teman. Terus terang, dokter pun takut ya. Nah, saya minum Propolis Plus, Hajar ya, dan tentunya produk lainnya. Cara minumnya seperti ini, dan ternyata saya terbantu ya. Sampai sekarang saya masih sehat di depan Anda dan benjolannya sudah hilang ya. Nah, lalu penyakit darah ya atau penyakit dari organ pembentuk darah, misalnya anemia, talasemia, ini cara minumnya seperti ini. Screenshot aja biar cepat ya. Kemudian alergi atau autoimun. Nah, untuk yang alergi, saya saranin minumnya mulai dari dosis kecil dulu, 1 kali 1 dulu semua, baru naik pelan-pelan ke dosis terapi seperti ini. Ya, autoimun juga, karena autoimun itu mirip dengan alergi. Lalu gangguan pencernaan nih, ya seperti ini, yang tadi seperti Miss Cindy ya, atau GERD ya, di sini misalnya ada, seperti ini cara minumnya. Oke, itu aja dari saya. Saya kembalikan pada Stella. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Wah, nggak kerasa ya rekan-rekan udah jam segini ya. Luar biasa banget materi hari ini. Cuma rekan-rekan harap stay di room ini karena setelah ini mungkin kita pilih maksimal 3 pertanyaan aja kali ya, Dok ya. Oke, rekan-rekan di sini kalau ada yang mau bertanya masih ada kesempatan sembari Dokter Monik memilih pertanyaannya. Nah, saya mau tanya dulu nih rekan-rekan. Tadi kan udah tahu ya kehebatan 4 star, 4 produk utama perlebahan dari HDI. Siapa di sini yang pengen dapetin 4 produk itu secara gratis tiap bulannya? Ada? Mau? Oh, langsung banyak. Oke, saya langsung share caranya ya. Saya ini punya info menarik buat rekan-rekan semua. Hari ini, kalau rekan-rekan sudah menjadi member di HDI, ketahuilah bahwa manfaat sebagai member itu ada banyak banget. Yang pertama, otomatis kalau kita member di HDI, kita sebagai konsumen dapat produk-produknya lebih hemat karena ada promo bulanan yang bisa kita klaim ya. Lalu ada cashback Nektar, Nektar itu diskon belanja. Lalu kalau kita mau kirim nih ke luar kota, luar pulau gitu, itu ada subsidi ongkirnya. Lalu ada free konsultasi kesehatan dan kecantikan dengan dokter di HDI. Juga ada diskon partnership, contohnya dengan Prodia gitu ya. Kita bisa dapat diskon kalau member HDI. Yang kedua, kalau misalnya kita udah cobain produknya dan wah, merasakan manfaatnya nih seperti Bu Cindy tadi ya. Kenapa kita tidak share ke orang-orang lain? Karena toh orang-orang lain pun membutuhkan produk-produk kita, betul ya? Nah, di sini rekan-rekan bisa memakai membernya ini sebagai seller dengan komisi 10-15% dan langsung bisa mengakses ya portal bisnisnya nih. Jadi benar-benar kalau bisnis di HDI itu serba praktis, semua tuh udah ada datanya transparan dan lengkap. Lalu belanja juga udah punya langsung online store rekan-rekan, nggak usah bikin lagi ya, ada di HDI Store.
Nah, lalu ada benefit yang ketiga yang menurut saya ini menarik banget dari HDI. Ini yang membuat kita bukan cuma bisa dapat produk gratis setiap bulannya, tapi bisa mendapatkan potensi pendapatan hingga ratusan juta bahkan miliaran per bulannya dengan cara menjadi networker atau distributor. Jadi kalau seller kan kita menjualnya pribadi ya, langsung ke konsumen. Kalau distributor, ini kita mengelola tim penjualan atau tim distribusi. Gitu. Jadi kita membuka peluang bisnis ini kepada kenalan-kenalan kita. Nah, ini komisinya 5% dari omset grup ya. Lalu ekspansi usahanya mudah sekali dan luas. Jadi kayak hari ini pun bisa langsung balik modal, bisa langsung buka cabang di mana-mana gitu. Terus ada special coaching dan mentoring juga nih. Lalu gimana nih buat rekan-rekan yang belum join? Kalau rekan-rekan mau join di HDI itu gampang sekali caranya. Biaya registrasinya hanya 50.000, tapi khusus hari ini, saat ini diberikan free untuk rekan-rekan semua. Langsung yuk segera chat orang yang mengundang rekan-rekan ke room ini ya. Karena potensinya itu tadi ya, ada hitungannya nih, saya punya hitungannya. Kenapa kita bisa sampai punya ratusan juta, bisa mendapatkan pendapatan sampai ratusan juta gitu di HDI. Contoh, kita misalnya komit menjalankan bisnis ini 12 bulan, setahun ke depan, kita setiap bulannya punya partner baru. Kita menjalankan sebagai distributor dan punya tim baru tiap bulannya. Let's say bulan pertama saya dan satu tim baru saya, jadi total berdua, betul ya? Dan setiap bulannya saya dan semua tim saya punya komitmen yang sama. Minimal satu tim baru deh per bulan gitu, yuk kerjanya bareng-bareng gitu. Bulan kedua saya dapat satu tim baru yang lain, rekan saya sebelumnya dapat satu tim baru yang lain. Jadi kita berempat. Bulan ketiga karena kerjanya makin banyak ya, kelompoknya makin besar. Berempat masing-masing dapat satu. Jadi langsung berdelapan. Bulan keempat dari 8 orang masing-masing dapat satu tim baru. Di bulan keempat jadi ada 16 orang totalnya. Bulan kelima dan seterusnya. Pokoknya masing-masing satu bulan dapat satu tim baru ya, gitu. Nah, bulan ke-12 itu ada 4.096 orang yang bergabung di tim kita. Rekan-rekan coba bayangkan, bisnis apa dengan modal minimal loh ya. Modal minimal, free kan tadi registrasinya. Nah, modal minimal kita bisa dapat 4.000, bukan cuma konsumen, tapi tim dalam 1 tahun. Perlu modal berapa kalau di bisnis lain? Perlu waktu berapa lama ya kalau di bisnis lain? Tapi di sini, rekan-rekan, dengan 4.000 orang yang bergabung itu, ketika belanja 300 poin, itu kitanya mendapatkan 184.320.000 di bulan ke-12. Bukan tahun, tapi di bulan ke-12. Oke, seandainya rekan-rekan berpikir, ini kan bisnis ya, bisa ada yang terus berjalan, bisa ada yang berhenti di tengah-tengah gitu ya, atau kan ada probabilitasnya. Oke, kalau 90% ini gagal dari hitung-hitungan ini, cuma 10% aja probabilitas keberhasilan kita, misalnya pahit-pahitnya, kita masih bisa dapat 18,4 juta rupiah loh di bulan ke-12. Maka dari itu, jangan tunda-tunda, jangan ragu lagi, segera hubungi orang yang mengundang dan pelajari produknya, bisnisnya, cara-caranya, dan jadilah orang yang eh, membuktikan ya yang saya sharingkan hari ini gitu. Nah, selain finansial ya, benefit kita sebagai member HDI tadi konsultasi kesehatan kecantikan, lalu ada konsultasi juga nih bisnisnya itu free ya. Lalu ada training-trainingnya itu free juga buat self development, pengembangan diri ini bagus banget. Lalu ada penghargaan. Kerja keras kita diberi penghargaan, diakui, lalu diberikan juga cash award ya. Terus ada free international dan international trip ya. Lalu bisa juga memenangkan royalti ya seperti Dokter Monik ya, memenangkan royalti, lalu menjadi Crown Counsel,
Juga yang pasti, ketika kita bergerak di bisnis ini, kita sedang menjaga kesehatan dan membangun kesejahteraan keluarga dan masyarakat sekitar. Ya, benar-benar banyak sekali manfaatnya. Untuk lebih lengkapnya, rekan-rekan bisa mengikuti Zoom Hero Startup untuk cara-cara belanja, cara-cara daftar member gitu ya. Lalu Commission One Plan untuk mengetahui rincian bisnis plan atau hitung-hitungan bonus yang haknya rekan-rekan gitu di HDI. Dan jangan lupa minggu depan kita masih hadir ya Heroes Expert Talk dengan topik yang tidak kalah menariknya yaitu self love language. Kunci mental sehat dan tangguh. Boleh dicatat ya tanggalnya, boleh di screenshot. Jumat 14 Februari hari apa? Harinya Heroes Expert Talk ya. Oke, hari Jumat ya setengah 8 malam. Bisa ajak pasangannya ya, bisa ajak keluarganya, kita sama-sama dengerin, kita mau belajar membangun diri yang sehat secara mental dan juga keluarga yang tangguh gitu ya. Oke, nah selanjutnya ada tanya jawab. Saya persilakan Dokter Monik untuk menjawab. Oh, ini udah gercep ya, dijawab di chat ya rekan-rekan di sini boleh cek kolom chatnya udah dijawab sama Dokter Monik. Mungkin ada tambahan Dokter Monik atau ada pertanyaan menarik mungkin yang mau diangkat di Ada sini baru mau saya jawab, belum sempat saya jawab. Ada pertanyaan dari Miss Cindy. Dok, Oke. apakah madu dan polen bisa menyebabkan gemuk? Hmm. Nah, gimana Menarik tuh, ya Dok? pertanyaannya. Ada di sini yang berasa minum madu jadi gemuk? Ada? Jadi takut gitu ya kalau bikin gemuk ya. Sekarang gini, kalau orang biasanya pencernaannya kurang sehat, ya biasanya enak makan nggak? Biasanya nggak enak makan. Bahkan semua sakit pun biasanya nggak enak makan. Ya nggak? Kalau lagi flu enak makan? Nggak enak makan kan? Nah, jadi kalau disehatkan pencernaannya atau disehatkan badannya, wajar nggak kalau orang itu merasa lebih enak makan? Wajar ya? Setuju ya teman-teman ya? Pasti banyak orang yang bisa merasakan, jadi enak makan gitu kan. Tapi apakah madunya sendiri bikin gemuk? Enggak, teman-teman. Madunya nggak bikin gemuk, apalagi polen. Polen itu kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak malah menekan nafsu makan karena udah terpenuhi nutrisinya. Jadi nggak pengen makan. Jadi kalau Anda yang mau diet dengan sehat, banyakin polennya, ya. Tapi kalau orang itu merasa enak makan gara-gara sehat, gara-gara produk madu dan polen misalnya, yang bikin dia gemuk apa? Makanan yang dia makan. Ah, iya. Jadi karena dia enak makan, makannya jadi banyak gitu loh teman-teman. Alias lapar mata itu yang bikin gemuk ya. Jadi yang harus dilakukan ya kalau orang merasa saya kok minum madu jadi gemuk, minum polen bisa jadi gemuk. Nah, Anda harus berhenti makan sebelum kenyang ya. Dan Anda harus atur apa yang Anda makan. Makanlah yang kalorinya kecil atau sedikit ya, sayur-sayuran ya, kemudian protein, udah nggak usah karbo ya. Kenapa? Karena karbonya bisa dari protein yang Anda makan, itu bisa diubah oleh tubuh Anda menjadi karbo ya. Tapi kalau karbo apalagi lemak itu kalorinya gede banget, jadi nanti jadi gemuk ya kalau kebanyakan. Karena sebenarnya soal gemuk atau enggak itu adalah balancing ya Stella ya. Itu adalah keseimbangan. Keseimbangan dari apa yang Anda makan, apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh, dan apa yang Anda keluarkan. Keluarkan dalam hal apa? Aktivitas atau kalori yang dibakar. Ya kalau makannya banyak, tapi seharian diam, gak ngapa-ngapain di rumah, ya gemuk lah. Karena banyak cadangan yang disimpan. Tapi kalau Anda makannya sedikit, sedangkan olahraganya dari pagi sampai malam, ya kayak Linda ada nggak di sini nih, ya, yang instruktur fitness gitu kan? Ini makannya sedikit, dibakarnya banyak gitu kan? Jadi kurus lah, gitu. Ya teman-teman ya.
Jadi madu dan polen tidak bikin gemuk. Yang bikin gemuk apa? Makanan. Makanan kita. Cemilan ya. Ya, gitu ya. Kemudian ada yang tadi belum belum dijawab nggak ya? Sebentar. Yang lain sudah saya jawab. Tolong Anda yang tanya, Anda cek chatnya lagi yang Anda tadi tanya di chat karena rata-rata sudah saya jawab di chat ya. Kemudian eh sebentar. Udah ya kayaknya ya. Kayaknya udah deh pertanyaan-pertanyaan Oh. udah saya jawab. Oh, sebentar. Kan 10 Bagaimana Cibogo. menentukan produk yang tepat pada calon pembeli selain melihat gejala? Hmm. Gini, kalau orangnya sehat, cuma mau jaga kesehatan, saya biasanya kalau dia nggak mau beli empat-empatnya, minimal madu propolis, teman-teman. Karena madu di pencernaannya, propolis proteksinya. Ya, jadi dua itu biasanya. Tapi kalau misalnya kesehatannya ada gejala tertentu, ya kita sesuaikan. Misalnya orangnya migrain, ya Royal Jelly sama Pollen. Ya, misalnya orangnya apalagi madu sama propolis. Ya, seperti itu. Lalu ada lagi nggak? Udah kayaknya ya. Kayaknya udah. Alergi, alergi ya. Ya, alergi, cobain aja ya yang alergi untuk minum. Karena gini, alergi itu saya sendiri sudah merasakan ya, bukan cuma saya, suami saya juga alergi rintis ya, bersin-bersinnya parah. Itu dengan dan propolis, polen dan propolis ya untuk alergi kalau cuma bisa 2 macam. Kalau alerginya sangat parah kayak saya bantu juga dengan Alerbigon. Tapi Alerbigon nggak dijual di Indonesia, harus beli di HDI Singapura ya. Kalau alerginya parah banget. Tapi kalau alerginya nggak terlalu parah, harusnya dengan 2 macam polen propolis udah bagus atau 4 star gitu. Oke, Stella, itu aja ya. Terima kasih Oke, semua. baik. Wah, luar biasa hari ini ya. Ini terakhir nih ada yang di kemo nih dok, mau sekalian. Ada Jadi lagi ya? di atas-atas ada yang tanya tentang kanker ya. Ntar, yang sudah di kemo, boleh nggak? Boleh banget ya. Kemo tuh Justru, butuh justru sekali. bagus, justru Butuh bagus. sekali karena kemo kan dia kena hantam Oh. dari obat yang sangat keras, ya, obat kanker yang sangat keras yang menghantam bukan hanya sel kanker tapi semua sel sehat di tubuhnya juga kena. Jadi kalau minum Hmm. Porstat akan sangat terbantu untuk nggak mengalami efek samping yang berat dari kemo. Gitu, Oke. ya. Melindungi sel yang masih sehat. Kalau Yes, gitu, benar. ya, kalau gitu terima kasih banyak ya rekan-rekan di sini partisipasinya luar biasa nih. Buat yang sudah on time, buat yang sudah bertanya, antusiasnya, khususnya terima kasih banyak buat Dr. Monik Novita atas materinya yang sangat berbobot ya hari ini dan sangat solutif ya untuk setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga. Nah, kami mohon maaf untuk kalau ada kesalahan-kesalahan, tapi semoga apa yang rekan-rekan dapat di Zoom hari ini juga bisa di-share ya ke kenalan-kenalannya yang lain. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Heroes Expert Talk berikutnya. Selamat pagi. Pagi semua. Thank you. Pagi, terima Semangat, kasih. semangat semuanya.